Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah lini masa seleksi guru SMP 3K yang terbaru. Jadi kami dapatkan informasi dari Panselnas bahwa dari lini masa yang sudah ditetapkan pada Juni ini nanti adalah pendaftaran untuk calon peserta seleksi guru SMP 3K. Kemudian ada seleksi administrasi dan pada Juli itu ada masa sanggah di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ini adalah seleksi yang tahap 1. Kemudian diharapkan pada bulan September 2021 sudah ada perankingan, pengumuman masa sanggah serta pemberkasan untuk lulus ujian pertama sampai daftar ulang serta pemilihan informasi bagi yang tidak lulus pada ujian kedua. Kemudian pada bulan Oktober 2021 itu adalah seleksi ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian sama di bulan November harapannya adalah sudah sampai pada pemberkasan yang bagi yang lulus, dan bulan Desember itu adalah seleksi kesempatan ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin saya skip saja terkait dengan peraturan untuk SMP 3K karena sudah beberapa kali kami sampaikan. Sedangkan ini concern kami untuk menyampaikan halaman ini adalah bahwa seperti yang tadi paparan sebelumnya terkait dengan kekurangan guru yang akan terus terjadi bertambah sampai tahun depan, maka kami berharap rekrutmen guru SMP 3K ini dilanjutkan di tahun depan, dan di anggaran pagu indikatif yang kami ajukan di tahun 2022, rekrutmen guru SMP 3K sudah direncanakan untuk dianggarkan, dan di tabel di bawah itu adalah kebutuhan anggaran tahun 2022 terkait dengan alokasi gaji formasi tahun 2021, tahun 2022, dan total kebutuhan gaji PPK di tahun 2022. Dan memang cukup besar Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jumlah formasi yang sampai saat ini adalah 516 ribuan, itu masih bergerak. Nah, dari kami sudah memikirkan terkait dengan TPG maupun tambahan penghasilan buat guru-guru yang akan lulus seleksi SMP 3K tahun ini di tahun 2022. Jadi perkiraan kami alokasi untuk lulusan formasi daerah itu di dalam DAK non fisik itu sebanyak 346.128 guru, dan jika yang mempunyai sertifikat pendidik itu diprediksi lulus semua, itu jumlah mereka adalah 17.429 guru. Dan sisanya yang mendapatkan kami alokasikan untuk tambahan penghasilan sebesar 328.699. Terkait dengan penganggarannya ini mungkin nanti dari Ditjen Anggaran lebih bisa memaparkan lebih jauh terkait dengan surat edaran ini juga, serta dari Ditjen dari Kemendagri juga sudah disusul dengan SE Kemendagri tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun 2021. Serta surat edaran dari Ditjen GTK terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud kami memaparkan ini adalah bahwa kami sudah berusaha mengidentifikasi mendaftarkan ijazah para calon guru SMP 3K itu agar mereka semua terpenuhi dari kualifikasinya. Dan ini sudah kami perbaharui dalam surat edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dikhususkan untuk seleksi guru SMP 3K. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan, tertayang adalah jumlah formasi terakhir adalah 516.000. Ini kami masih menyesuaikan dengan data yang kami peroleh 4 hari yang lalu, sejumlah 516.172. Mungkin nanti dari Kemenpan RB bisa kami akan menyesuaikan data terbaru dari Kemenpan RB terkait dengan jumlah formasi ini. Dan ini memang pekerja besar buat kami Kemendikbud khususnya dan Panselnas, karena jumlah 516.972 itu adalah formasi terbesar pada dalam sejarah perekrutan guru SMP 3K. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data sosialisasi yang sudah kami lakukan.
namun berbagai bentuk sosialisasi sudah kami kerjakan, termasuk coaching, pendampingan, dan konsultasi. Sampai saat ini pun kami masih membuka jalur untuk koordinasi dan komunikasi, baik melalui virtual, telepon maupun WA, dan maupun kunjungan. Jadi kami menerima kunjungan dari daerah terkait dengan pertanyaan mereka sekitar perekrutan guru SMP 3K tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data terakhir Bapak Ibu terkait dengan formasi yang tadi saya sebut adalah 516.972 di kolom sebelah di tabel sebelah kanan ini berdasarkan provinsi ini adalah jumlah usulannya, dan yang warna kuning itu adalah sisa kuota yang tidak diusulkan oleh masing-masing. Dan ini terkait dengan kalau yang ini tadi adalah seluruh guru, sedangkan ini adalah untuk guru agama, Bapak Ibu. Jadi kalau guru agama saat ini formasi usulannya adalah 20.441, itu sebenarnya baru 8,4% usulan formasi dari kekurangan guru agama sejumlah 242.345 tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan perhitungan kebutuhan guru, rasio guru dan siswa menurut perhitungan Kemendikbud. Jadi masih jauh sekali dari pemenuhan kebutuhan khusus untuk guru agama. Ini adalah rincian usulan untuk guru setiap agama. Dan Bapak Ibu, ini adalah data pemerintah daerah yang tidak mengajukan usulan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri terkait majukan. Dan data yang kami peroleh, ini adalah ada 11 di 11 provinsi dan di 11 kabupaten yang tidak mengajukan formasi sama sekali. Sementara dari 11 itu tersebut, formasi kekurangan gurunya sebenarnya adalah 6.116. Dan mungkin Pak Ari mungkin ada data yang lebih update dari ini, mungkin nanti kesempatan berikutnya Pak Katmoko Ari bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Ini terkait dengan alur proses pendaftarannya saat ini, bahwa pendaftaran mereka semua melalui akun SSC ASN DKM, melalui NIK dengan yang sinkron dengan dan kami akan melakukan verifikasi yang tadi seperti yang lini masa yang sebelumnya sudah saya paparkan. Ini mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan potensi peserta, saat ini dari data yang ada sebenarnya 231.758 atau 45%-nya itu sudah ada formasi yang tersedia. Dengan yang diperebutkan oleh seluruhnya mulai seleksi kedua itu 285.214 atau 55%. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang paparan ini, kami siap menjawab untuk menyingkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan verbal kualifikasi saat ini. Kalau tadi saya sampaikan dari 852.137 yang tidak melakukan verbal tentang ijazahnya, itu 53% yang tidak melakukan verbal itu didominasi oleh guru dari sekolah swasta.